Akankah serangan Israel kepada Palestina jauh lebih dahsyat lagi pasca dilantiknya Trump menjadi Presiden Amerika 2024? Ingin tahu seperti apa? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kata Al-Riz, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, kajian-kajian Islam tentunya, dan kepalestinaan. Mudah-mudahan konten-konten kami memberikan dampak positif bagi para penonton, bagi teman-teman sekalian, dan doakan Al-Fakir, mudah-mudahan Al-Fakir diberikan kesehatan dan istiqomahan untuk terus berjuang di jalan Allah melalui video-video seperti ini. Dan mudah-mudahan juga ini menjadikan amal jariah bagi Al-Fakir. Mohon doanya teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yang sangat hangat, yaitu dilantiknya Trump menjadi Presiden Amerika Serikat di tahun 2024. Nah, sesuai dengan tema teman-teman sekalian, pertanyaannya adalah, apakah Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, itu akan berpihak kepada perdamaian Palestina yang ada pada saat ini, atau malah sebaliknya mendukung Israel agar jauh lebih gencar menyerang Palestina dengan berbagai macam caranya. Kita akan analisa, ya, kita akan melihat di jejak digitalnya ketika dia memimpin di tahun 2017, ya, kita akan melihat di sana. Dan apakah di tahun ini, ya, ada perubahan-perubahan? Kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya kita bisa menganalisa. Ya, bisa salah, bisa tidak. Ya, teman-teman bisa ketik di kolom komentar seperti apa. Ya, nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas salah satu jejak digital Presiden Trump ketika tahun 2017, 2018, 2019, teman-teman sekalian, terkait kira-kira selama beliau menjabat menjadi Presiden Amerika, adakah keberpihakan dia kepada Palestina? Kita akan bahas. Yang pertama, teman-teman sekalian, Presiden Donald Trump adalah satu-satunya Presiden Amerika yang melakukan kunjungan kerja pertama kalinya ke Israel. Ya, kunjungan kerjanya bukan ke negara-negara sahabat, bukan negara-negara untuk meningkatkan perekonomian, tidak. Tetapi teman-teman sekalian, tujuan utamanya adalah pergi ke Israel. Ya, kunjungan kerjanya. Ini kita sudah melihat, ya, ada arahnya kemana, seperti itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, Trump adalah satu-satunya Presiden Amerika pertama yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Ya, dengan kebijakannya, dengan kekuatannya, ya, dia bisa mengakui seperti itu. Yang ketiga, di zaman Trump mendirikan kedutaan Amerika di Israel. Ya, bukan itu saja, ada lagi. Yang keempat, ini ya, Trump juga mengakui dataran tinggi Golan sebagai wilayah Israel yang berdaulat. Ya, sebenarnya masih banyak lagi, saya hanya mengambil 4 saja. Ya, artinya teman-teman sekalian, ketika nalar kita aktif, kemudian logika kita aktif, maka arah kebijakan-kebijakan Trump di tahun 2017, 2018, 2019 merupakan salah satu langkah untuk apa? Membuktikan bahwa Amerika menjadi negara yang pertama membela Israel, yang mendukung Israel. Ini secara politis, ya, secara politis. Itu sangat jelas sekali teman-teman sekalian. Kita berbicara untuk di tahun ini pasca pelantikan, ya, pasca pelantikan. Ketika itu Presiden Mahmud Abbas, ya, Presiden Palestina, langsung menelpon Donald Trump untuk menyampaikan perdamaian Palestina. Ya, lalu apa yang disampaikan Donald Trump? Donald Trump siap untuk melakukan perdamaian di Palestina dengan melawan Hamas. Ya, artinya teman-teman sekalian, ini saya simpulkan dari berita, ya, teman-teman bisa mengecek sendiri di YouTube atau di Google, silahkan teman bisa mencari banyak data di sana. Artinya, ketika secara politik, secara nalar politik, ketika itu bisa disampaikan oleh petinggi suatu negeri, terutama puncak kepemimpinan yaitu presiden, ketika berbicara politis teman-teman sekalian, maka ya dinamakan perdamaian, ya, adalah bagaimana menghilangkan
Hamas dan pasukan-pasukan jihad di Palestina itu hilang di Palestina. Di bumi hanguskan. Semua dimusnahkan, seluruh pejuang-pejuang Palestina dari Hamas dan pejuang-pejuang lainnya, para syuhada ya yang siap untuk membela tanah airnya itu dihilangkan. Dan biarkan Israel bertempat di Palestina dan Palestina hilang di dunia, di peta dunia. Itu tujuannya. Kalau ingin perdamaian. Secara politis seperti itu. Secara nalar, kemudian di alam bawah sadar ketika ingin perdamaian menurut Trump. Dan tidak hanya sampai itu saja teman-teman sekalian, setelah di sisi lain teman-teman sekalian, Trump mengatakan seperti apa? Ya, Amerika Serikat adalah sekutu terhebat dari Israel, ya. Sehingga kita berpikir lagi, ya. Berarti teman-teman sekalian, Amerika ini siap untuk membantu Israel dalam hal apapun dan untuk apa? Agar Palestina menjadi sepenuhnya milik Israel. Dengan cara persenjataan, dengan cara prajurit, dengan cara apapun itu caranya, ya. Palestina harus menjadi wilayah Israel sepenuhnya. Ini politis sekali dan itu sangat diwajarkan, ya, sangat diwajarkan secara kita berbicara nilai politis antar negara, apalagi menyampaikan tentang sekutu, ya. Ini hal yang sangat wajar, ya. Nah, kesalahan kita adalah terlalu berharap lebih kepada para pemimpin-pemimpin baru Amerika, ya siapapun yang dilantik itu untuk apa? Untuk mereda peperangan Israel dengan pasukan jihad di Palestina. Itu kesalahan terbesar kita. Karena secara prinsip teman-teman sekalian, setiap para pemimpin, siapapun itu pemimpinnya, ya, jika dia dilantik menjadi presiden Amerika Serikat, maka tidak ada kemungkinan pun sekecil apapun dia akan membela Palestina. Tidak mungkin sama sekali. Ya, justru sebaliknya, siapapun yang memimpin Amerika Serikat, dia akan mendukung penuh Israel untuk menjadi pemilik tanah murni di Palestina. Artinya teman-teman sekalian, pembela ini tidak mengerti ya siapa penjajah, siapa yang mempertahankan tanah airnya. Ya, seperti itu. Ya, kita bisa melihat ketika Amerika Serikat dipimpin oleh Joe Biden, bagaimana Joe Biden ini memberikan dukungan terhadap genosida. Ya, lalu Trump, kita melihat jejak digitalnya sama sekali tidak memihak kepada Palestina. Justru ketika Mahmud Abbas menelpon, ya memang siap untuk menyampaikan perdamaian. Tetapi tujuan dari perdamaian itu adalah bagaimana Hamas itu hilang dari Palestina. Pasukan-pasukan jihad hilang di bumi Palestina. Sehingga murni Palestina dikuasai oleh Israel. Ya, jangan Presiden Amerika Serikat. Sekaliber PBB, ya, selembaga-lembaga internasionalnya teman-teman sekalian, tidak berkutik di hadapan Israel. Ya, maka dari itu harapan terendah kita adalah kita terlalu berharap kepada pemimpin-pemimpin Amerika yang dilantik. Ya, justru sebaliknya mereka berupaya bagaimana menghilangkan bumi Palestina dan menjadi nama Israel, negara Israel. Naudzubillah min dzalik. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana solusi kita untuk saat ini? Solusi kita adalah apa yang kita bisa perbuat untuk kemerdekaan Palestina meskipun itu kecil, lakukan. Sebagai contoh boikot. Kemudian kita bisa memilih produk-produk di mana produk itu produk diinisiasi oleh Israel, maka kita tidak menggunakan itu dan sebagainya ya. Kemudian kita lebih memilih produk-produk dalam negeri. Kemudian kita bisa lebih cerdas bagaimana kita bisa memposisikan diri. Ini kira-kira mendukung Palestina atau Israel. Sehingga kita tidak mudah untuk melihat, mohon maaf, ya, sesuatu yang kabar gembira. Ternyata di balik itu justru mereka mendukung para penjajah. Dan kita doakan teman-teman sekalian, mudah-mudahan negara Islam di dunia ini bersatu untuk bersama-sama melindungi Palestina. Ya, hati-hati ketika Palestina hilang, maka negara tujuan Israel selanjutnya adalah negara-negara Islam yang lainnya. Kita tidak ingin seperti itu teman-teman sekalian. Kita harus menjaga itu semua.
Ya dengan cara doa, dengan cara ikhtiar yang kita bisa. Ya, jadi teman-teman sekalian, maka keberharapan kita kepada Amerika, kepada presiden yang terlantik pada saat ini, ketika kita berbicara perdamaian, ya, maka itu hanya omong kosong belaka. Yang tujuan mereka adalah bagaimana mereka membumi hanguskan Palestina di peta dunia dan menghancurkan pasukan-pasukan militer Hamas, Al-Qassam, dan pasukan-pasukan jihad yang dia siap rela mati untuk mempertahankan tanah airnya. Ya, dan kita doakan mudah-mudahan para pejuang Palestina dan seluruh kaum muslimin dan muslimat segera bersatu, negara-negara Islam segera bersatu, agar kita segera terbangun dari tidurnya, dan kita merindukan peradaban Islam, di mana Islam ada, maka rahmatan lil alamin itu ada di bumi ini. Ya, kita doakan sama-sama teman-teman sekalian. Jadi insya Allah itu teman-teman sekalian, ini hanya sebatas analisa saja, bisa salah, bisa benar, maka saya buktikan dengan data-data yang konkret, kita flashback dari kepemimpinan sebelumnya, apakah membela Palestina atau justru sebaliknya, dan ini bisa menjadi sumber analisa yang kuat, kira-kira seperti apa perjalanan kepemimpinan Presiden Donald Trump ke depannya. Seperti itu. Ya, jadi insya Allah itu teman-teman sekalian, terima kasih. Saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari video-video kami yang bermanfaat dan yang positif. Insya Allah teman-teman sekalian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.